Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Nina dalam prakarya kelas 8 bagian 2 yang bertema TIK ya. Apa itu TIK? TIK adalah rekayasa teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Materi yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri berasal dari bahasa Perancis yang artinya alat yang digagas oleh ide atau konsep manusia yang digunakan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh manusia demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup. TIK saat ini menggunakan perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yang disebut software. Jadi hardware adalah luaran dari perangkat kerasnya ya, yang kita setiap kali lihat tuh yang komputer di depan ya, yang CPU, yang di luarnya yang bisa kita pegang itu disebut dengan hardware. Dan software itu adalah program yang ada di dalam komputer sendiri. Di masa prasejarah, zaman dulu itu informasi diberikan lewat gambar atau lukisan-lukisan yang dipahat di tembok gua, batu, dan lainnya. Ada pula yang melalui bahasa tubuh dengan menggerakkan tangan membuat api sehingga menimbulkan asap sebagai tanda atau bunyi-bunyian agar didengar manusia lainnya. Bisa digambarkan seperti apa? Seperti ini. Ini adalah contoh gambar atau lukisan yang ada di dinding gua ya, yang zaman dulu tuh zaman prasejarah. Yang selanjutnya kita bisa melihat ini adalah gambar asap yang dibuat oleh manusia untuk memberi informasi. Kalau di sini ada orang. Oke. Itu tadi di masa prasejarah. Lalu kita masuk ke masa modern. Tahun 1455 kita bisa lihat di gambar. Ini adalah mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Ini dikembangkan oleh Johann Gutenberg ya. Selanjutnya masuk ke tahun 1830. Kita bisa melihat gambar, ini disebut dengan komputer digital. Ditemukan oleh Augusta Lady Byron. Dia menulis program komputer yang pertama di dunia menggunakan mesin analitikal yang dapat memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Selanjutnya yaitu di masa 1837. Nah, kalian bisa lihat dong ini gambar apa? Ini adalah kode Morse dan ini adalah gambar telegraf. Iya, betul sekali. Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse. Di sini informasi dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya dan digunakan secara luas tanpa jarak dan waktu. Di sini lebih mudah ya pada tahun ini. Dan di masa 1991 yang sampai sekarang ini adalah masa saya lahir ya. Ada WWW ya yang dikenal dengan World Wide Web. Itu akan lebih mudah kita akses. Ya, buktinya e-learning prakarya ini kan lebih mudah dipelajari oleh semua siswa di mana saja dan kapan saja. Itu dia di masa yang sekarang. Oke. Media pengantar komunikasi. Menurut rentang waktunya, media komunikasi itu dibedakan menjadi alat komunikasi tradisional dan di masa ini alat komunikasi tradisional itu dibagi menjadi banyak ya. Yang pertama yaitu bisa kita lihat daun lontar, ya kan? Kentongan, tahu dong kentongan yang diketok terus bunyi. Surat, ya kan? Surat kalau misalnya kita ngirim surat-surat di kantor pos. Burung merpati yang bisa mengirim surat juga. Telegraf itu adalah dia itu memasukkan kode dalam bentuk pulsa listrik ya, gitu. Di dalamnya itu ada kabel-kabel lembaga gitu, kabel-kabel tembaga yang berguna untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Dan di alat komunikasi modern itu ada koran,
koran masih nggak? Masih ya sampai sekarang. Radio, televisi, faksimiles, telepon, handphone, dan komputer. Dan di sini kita bisa lihat ada gambar daun lontar. Ini adalah daun lontar ya. Seperti ini, daun, terus di situ ada tulisan yang bisa buat surat. Oke, sudah sampai di penghujung, sudah sampai materi media pengantar komunikasi saja ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi di LKS-nya. Terima kasih, thanks for watching. Untuk mengerjakan kuis harian, silakan kunjungi dari daringmadrasah.khairulfalah.sch.id. Selamat mengerjakan. Oke, dan jangan lupa subscribe channel Rumah Dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.